udah pakai Volta udah berapa lama, Pak? 4 bulan. 4 bulan. Semil apa reguler? Kita yang semil ya. Satu baterai, dua baterai? Masih satu baterai. Iya. Kalau kesannya apa nih pakai Volta? Darurat SGB di mana-mana. Jadi harusnya ketika satu unit motor keluar atau laku, entah itu sewa, reguler atau milik, dia harus baterai minimal 2. Satu motor harus siap 2 baterai. Jadi ketika dia swap nuker baterai ada cadangannya. Oh ini kan kalau satu motor satu baterai, ketika dia habis dia otomatis pakai baterai yang lain dong. Jadi nggak akan pernah berimbang kuotanya. Jadi intinya adalah perbandingan SGB baterai dan pengguna Volta itu tidak berimbang. Tidak berimbang. Dan satu lagi, itu baterai-baterai yang di lock itu harus cepat diambil dari SGB. Karena apa? Itu ngurangin kuota SGB juga. Itu yang sering terjadi. Oke, kita sekarang ada di UPL ya, ULP PLN. Di sini ada 12 box, tapi yang aktif hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 6 tuh. Yang antri 2 sama saya. Sebenarnya gini, pertanyaan saya adalah apa harus yang dilakukan dari pihak manajemen, khususnya di jam-jam sibuk, khususnya di jam-jam di mana pertukaran baterai itu sangat banyak. Menurut abang apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen atau dari kita teman-teman yang lain deh? Jadi gini, sekarang ketika antisipasi dari jam sibuk itu kan mereka sebelum jam sibuk ngambil baterai, swap baterai, tukar baterai. Otomatis kan ketika jam sibuk selalu kosong. Balik lagi ke kuota tadi. Jadi pengguna sama kapasitas baterai, kuota baterai itu udah nggak seimbang. Harusnya dari pihak manajemen Volta, ketika dia tuh kan laku nih karena memang motornya itu emang buat segala macam kegunaan, benar-benar berguna ya. Ada si cepat untuk kurir, ada si cepat, PLN, Alfa udah baru loh, udah kemarin dia udah saya lihat kerjasama juga. Terus online ojek juga, umum juga. Harusnya ya itu tadi, kapasitas baterainya ditambah. Itu udah harga mati mutlak, itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi karena akan berulang ke depannya, akan begitu terus. Kapasitas baterai ditambah, apakah stop dulu penerimaan penjualan? Kalau saya bilang mereka kan bisnis ya. Namanya orang bisnis, orang dagang, dia akan menjual barang sebanyak-banyaknya. Untuk opsi yang pertama dia stop untuk penjualan kayaknya nggak mungkin. Jadi yang harus ditekankan adalah perimbangan dengan penambahan baterai. Betul. Itu udah wajib banget. Sekarang gini, kita kan ada banyak motor molis ya, motor listrik ya. Ada si gesit, ada goro-goro, ada yang lain. Apakah itu misalnya kan bisa nggak menurut abang kompatibel dengan baterai itu? Jadi jangan ada macam-macam kayak misalnya si gesit sendiri, ini sendiri. Jadi kemanapun kita bisa nuker baterai dengan, jadi baterainya universal, bisa universal sama kayak charger. Balik lagi ke produsen, jadi mereka itu kan produsen dengan merek yang berbeda, dengan strategi bisnis yang berbeda, dengan spek yang berbeda. Saya rasa untuk merger gabung dengan satu baterai itu bisa untuk semua perusahaan, kayaknya kemungkinan itu akan sulit karena mereka punya basic sendiri, punya perusahaan sendiri, punya strategi bisnis sendiri. Jadi ya intinya sebenarnya manajemen Volta harus cepat tanggap untuk masalah ini. Mumpung mereka jadi leader, jadi pemimpin di pasaran motor listrik. Ya, target sekitar 600.000 unit tuh tahun ini kurang lebih. Itu harusnya supaya dia untuk jangka panjang ya, kecuali dia emang cuma buat jualan doang, nggak mikirin ke depannya, itu lain cerita. Untuk jangka panjangnya ya itu tadi, kapasitas produksi. Kalau perlu bikin pabrik khusus spesialis baterai yang untuk ngejar target kuota baterai itu terpenuhi, nggak harus kayak sekarang jam sibuk kosong atau jadi percuma sekarang menyiasati jam sibuk kosong. Orang berlomba-lomba untuk nuker baterai sebelum jam sibuk, ya kan?
Nah akhirnya ketika jam sibuk kosong, akhirnya nggak produktif, nanti imbasnya ke perusahaan motor akan dibalikin lagi ke user, Dan tidak bayar ya? tidak bayar, akhirnya berugi-rugi lagi ke perusahaan, Oke. mangkrak jadinya. Nah, kalau Motor-motor. dari sisi itu kita kita ngomong sendiri dari production ya, dari si Molisnya. Nah, kalau dari sisi kita kan sebagai driver ojol ojek online, merasa dirugikan nggak dengan kita harus menunggu itu? Nah Dengan itu risiko tadi. Jadi harusnya, jadi kan kita kan ada apa, sinergi ya, ada saling menguntungkan ya. Di satu sisi kita sewa bayar, ya kan, entah itu sewa reguler atau sewa milik, kita punya hak untuk bisa nuker baterai untuk jangka waktu tertentu. Oke. Dan si produsen sendiri juga begitu kan. Si produsen ketika dia penjualan meningkat, otomatis ya itu tanggung jawab dia untuk menyediakan prasarana yang memadai dengan produk yang dia jual gitu. Abang main di wilayah mana nih? Saya sih ngikutin orderan aja gitu kan. Tuh nambah lagi satu lagi tuh, jadi 3 baterai. Nah, Nggak di satu tempat aja. Dan memang kondisi ini kan nggak di satu tempat aja. Jabotabek darurat sih, apalagi pinggiran Tangsel ini, waduh, sulit, langka sekali baterai itu kalau udah sore malam tuh udah yang dirasain seperti itu. Mungkin juga teman-teman di tempat lain begitu. Tangsel sebenarnya sudah lama teriak karena soal SGB. Karena Tangsel ini kalau kita bisa bilang itu zona merah ya Bang Ruli, zona merah. Karena di Tangsel ini pemakai banyak, SGB-nya terbatas. Nah, tapi teman-teman yang di tengah, di pusat dan yang di tempat-tempat lain, saya melihat nggak ada terlalu banyak masalah deh. Kayak mereka tenang-tenang aja. Mungkin apa karena jaraknya dekat dengan ini dan ada penambahan terus di daerah sono. Kalau menurut abang bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya sih mereka juga teriak, cuma dia berusaha Nah, tidak separah dengan Tangsel. Iya, kalau untuk Tangsel emang Atau benar-benar Tangerang Raya ya. Nah, yang saya rasain benar-benar darurat. Kalau yang di tengah mungkin mereka menyiasatinya di jam online-nya mereka. Jadi kayak misalnya di jam sibuk mungkin mereka agak ditahan, jadi balik ke Ngalong atau ke lebih malam yang kemungkinan baterainya itu lebih banyak. Karena ketika baterai kosong sore itu kan dia kan fast charging ya, antara rentang waktu jam 7 sampai jam 8 malam udah keisi lagi. Mereka ngindarin macetnya juga, ngeblas orderannya juga di sore hari. Dan kebanyakan main paket kan ya, kalau misalnya si pengguna ojol sebagian mungkin sekitar 70% tuh pada main paket ketimbang food atau goreng. Nah, mungkin mereka nahannya di situ, menyiasati sementara sambil berharap entah sampai kapan manajemen Volta dengar gitu. Iya, kenapa saya buat konten kayak gini, Bang? Maksudnya juga biar menjadi masukan kepada manajemen dan masukan kepada teman-teman yang lain bahwa kita tuh harus speak up karena kita bayar. Tuh, karena kita bayar, kita punya hak dan kewajiban untuk mendapatkan apa yang kita bayar gitu. Jadi kalau menurut abang, kalau misalnya teman-teman misalnya mengeluh soal baterai yang tiba-tiba tidak bisa dapat duit karena ini dan tidak bisa bayar kuota dan tidak bisa bayar molis, menurut abang bagaimana tuh? Iya, akhirnya ujung-ujungnya kan motor diretur, dibalikin, yang rugi juga pihak Volta sendiri gitu. Mungkin mereka belum menyadari karena terbuai dengan pasaran yang sangat besar membeli produk mereka. Tapi untuk jangka panjangnya ibarat bom waktu ini, akan ada saatnya di mana mungkin dalam jangka kurun waktu 6 bulan ke depan kalau tidak ada perubahan, ya siap-siap aja banyak gudang-gudangnya, bengkel, gudang, Volta yang penuh sama motor ditulangin. Nah, di bulan Ramadan ini kan, dari awal Ramadan kita kan ngerasakan susah banget dapetin orderan. Dan kebanyakan teman-teman keluar pada ada udah ngantri berapa lama, Bro? Hampir setengah jam. Banyak kan keluar di atas jam 3 sore sampai jam Ramadan ini, jam 4. Ini apakah fenomenal ini akan terjadi hanya di Ramadan saja? Apa akan nanti berkelanjutan? Karena yang terjadi saat ini adalah fenomenal ini, kita kekurangan baterai adalah karena
Ramadan, pada kuatnya pada siang semuanya. Saya pikir mah ke depan akan terus, karena gini, penggunanya Volta sendiri kan mungkin kalau misalnya disurvei lebih dari 50% dari ojol ya. Ya. Entah itu Grab, Gojek, Lalamove, Maxim, Indri, dan itu kan aktivitas mereka yang memang daily-nya, sehari-harinya itu memang orang butuh orderan itu gitu. Orang order di aplikasi-aplikasi itu. Jadi saya rasa bulan Ramadan atau kedepannya setelah Ramadan tetap jadi suatu kebutuhan utama penggantian baterai itu nggak bisa dipungkiri. dan apalagi dengan pengguna dari si cepat juga yang banyak juga Berkembang pesat. Apakah nanti misalnya dengan banyaknya user, dengan si cepat, dengan alpha, dengan bla bla bla, dan SGB-nya terbatas dan SGB hanya di cepat, apakah nanti bisa ada konflik, Bang? Intrik gitu, gesek-gesekan. Sekarang aja mungkin bisa diredam karena kita punya grup, ada PIC. Itu udah hampir setiap hari ada aja yang orang nyerobot lah, antrian lah, atau orang nunggu baterai terlalu lama pindah juga ternyata kosong juga, akhirnya jadi emosi ya, Belum akhirnya dapat duit. belum target boro-boro untuk orang rumah untuk bayar sewa aja. Akhirnya semuanya itu kan jadi ini kan, jadi apa Ya, dari beberapa teman-teman yang saya wawancarai ya, maksudnya saya podcast dari di podcast Volta Jabotabek yang saya buat di YouTube channelnya, mereka sebenarnya kadang-kadang kesel bisa nunggu sampai 30 menit sampai 1,5 jam. ya, Betul. waktu produktif mereka kepotong jadinya. Jadi uang yang biasanya mereka dapetin untuk untuk uang rumah, harus uang rumahnya tersisih gitu. Ya. Jadi masukan Abang buat khusus manajemen Volta deh dan teman-teman yang lain apa nih? Tolong deh diperhatikan untuk kuota baterai, itu yang paling utama di antara permasalahan yang lain ya. Kalau bengkel alhamdulillah udah mulai banyak, jadi untuk penggantian kita bisa di beberapa titik. Tapi untuk kuota baterai itu benar-benar suatu darurat. Saya bilang sih darurat SGB ya, karena ya itu tadi, pertumbuhan Langsung darurat penjualan. SGB apa seluruh Jabodetabek darurat SGB? Kita nggak bisa ngesampingkan hanya satu wilayah ya. Saya pikir semua wilayah ya, karena saya kebetulan juga nggak main di Tangsel. Contoh, saya sering main di daerah Depok ya, terutama Depok daerah sama ya? Cinere. Cinere susah jauh. Kenapa maksudnya? Ya jauh kan. Jauh harus ke Nah itu tadi, ketika satu SGB mati, ya udah kelimpungan. Ada sih bisa ke dapur susu atau itu, tapi juga rebutan juga gitu. Untuk ke pinggirnya ke arah Depok kotanya nggak ada, cuma satu doang di Beji kalau nggak salah. Dan kita sebenarnya dapat masukan dari mana teman-teman? Atau gini, Alfamart 24 jam yang itu, jadi cuma tempat tertentu. Nggak, maksudnya teman-teman ada masukan ke saya, Bang, coba SGB itu jangan terlalu dekat-dekat. Maksudnya jangan terlalu dekat-dekat, misalnya kayak di Parung Serap. Ada si cepat, jarak 100 meter, ada Alfa. 50 meter ya? Ya kan? Terus di Celduk, ada Sentra Kago, ada BC Polis. Itu Alfa Raden Patah. Terus ada Raden Patah. Bisa gitu, ada atau satu lagi saya punya usulan. Jadi ada dikasih waktu, kita bisa dialog dua arah gitu. Jadi mewakili pihak manajemen Volta, pihak manajemen Volta sama kita nih duduk bareng untuk ngebahas masalah ini. Karena selama ini kan kita cuma satu arah, kita ngeluh begini bla bla bla. Tapi pihak manajemen juga nggak bisa ngasih solusi yang langsung kayak semacam kopdar ya, kalau misalnya gitu. Mungkin lebih didengar apabila kita ada satu sesi di mana kita bisa ngumpul bareng lah berdua untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi ini masukan bagus nih kepada manajemen Volta dan manajemen Semolis. Kita coba semua driver online ya, apa yang pengguna perwakilan aja, mungkin PIC-nya mewakili untuk semua, nggak harus berapa 10 orang gitu. Jadi masing-masing perwakilan tuh duduk bareng membahas masalah ini, karena selama ini kan kita cuma satu arah, kita ngadu ke PIC, nyampe ke Volta, jawaban Volta dari apa mungkin diredam sama PIC, nyampe ke kita disuruh bersabar. Tapi apabila
mereka berdua duduk bareng nih untuk membahas masalah ini, mungkin ada solusi kayak Atau misalnya perwakilan tadi, dari bukan hanya PIC tapi perwakilan dari kayak pengguna gitu. Nah itu jadi kayak masalah tadi terlalu berdekatan, SGB itu semua bisa dibahas di dalam satu forum itu. Oke. Dari ini udah berapa lama Bang nunggunya? Gak lama dari abang ya. Berarti 30-40 menit. Oh kalau saya ya sama 20 menit. Agak-agak. Ini benar ya tadi? Di depan situ. Soalnya kalau nggak diurutan gitu ntar pada ribut Bang. Soalnya kalau tukar baterai juga repot lagi kita kan. Bang, siapa namanya Bang? Benny. Iya. Saya Bobby. Sorry Bang, aneh lagi buat konten buat tentang SGB untuk teman-temannya. Karena banyak masukan dari teman-teman juga. Masalah baterai yang lagi masalah. Ini langsung narik nih. Iya. Dengan Bang siapa tadi? Saya dengan Ari. Ari. PIC saya Rusdi. Oh, Rusdi. Nanti BSI bolang. Ini siapa? Oke Bang, jalan dulu ya. Oke Bang Rusdi, makasih ya. Oke lah itu tadi podcast sedikit sama Bang Rusdi, salah satu pengguna dari Polri. Hah? Ari. Oh Rusdi yang ini ya? Ali ya? Ari PIC-nya Rusdi. Oh salah ya, Bang Ali. Ari. Bang Ari salah satu pengguna Volta. Ya, mungkin bisa jadi masukan kepada pihak manajemen untuk lebih diperbaiki. Karena intinya sama, perbandingan antara baterai pengguna dan baterai SGB yang tidak sebanding. Itu aja dari saya. Salam Volta Sejabodetabek.